Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 6. Bab 26 Pelatihan Intensif. Ledakan Oktan. Di hutan, suara gemuruh terdengar. Bayangan lincah melompat dengan fleksibel di hutan ini dan meskipun hutan itu tertutup duri, mereka tidak menghalanginya sama sekali. Detik berikutnya, bayangan tiba-tiba berhenti di depan pohon besar 0,5 meter, dan dengan tubuh setengah miring, sebuah siku menghantam pohon. Bang! Sebuah suara berdering saat serpihan kayu berserakan. Retakan laba-laba muncul di titik benturan dan menyebar ke seluruh pohon. Ceras, pohon itu memiliki lubang menganga besar dengan siku terkena dan mengeluarkan suara berderak sebelum dengan keras jatuh ke tanah beberapa saat kemudian. Saat pohon besar tumbang, bayangan lincah itu dengan cepat mundur beberapa langkah seperti monyet dan dengan ringan melayang ke batu berwarna hijau. Melihat hasil usahanya, wajah kecil Xiao Yan yang lembut menunjukkan senyuman. Dalam 3 bulan terakhir, ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan ledakan oktan, skill level Xuan tinggi. Ledakan oktan yang dapat menyaingi teknik di Dou ini tidak mengecewakan Xiao Yan, dengan 6 Duan Qi Xiao Yan. Dia bisa menyaingi kehancuran seseorang di 8 Duan Qi. Semakin tinggi level Duan Qi seseorang, semakin sulit bagi seseorang untuk meningkatkan Duan Qi mereka. Namun sejak pelelangan, Xiao Yan menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan dan hanya beberapa hari sebelumnya Duan Qi-nya melompat dari 5 Duan Qi menjadi 6 Duan Qi. Untuk mendapatkan 1 Duan Qi dalam 3 bulan, meskipun kecepatan ini lebih lambat dibandingkan dengan 2 bulan yang dibutuhkan untuk mencapai 5 Duan Qi, Xiao Yan masih sangat puas. Ketika dia berlatih sebelumnya, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk beralih dari 5 Duan Qi menjadi 6 Duan Qi. Kecepatan saat ini sangat menakutkan. Setelah menggunakan ledakan oktan, seluruh tubuh Xiao Yan seperti spons yang tiba-tiba diperas airnya. Rasa sakit yang nyata terus-menerus merusak sarafnya sementara pembuluh darah di lengannya terlihat berdenyut. Ini adalah tanda-tanda kelelahan yang ekstrim. Menjilat bibirnya, Xiao Yan berjuang untuk menoleh untuk melihat siku kanannya. Apa yang memasuki pandangannya adalah siku merah. Ah! Sudut mulutnya terbuka sementara Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum pahit, pantas saja aku harus menanggung pemukulan yang begitu keras. Atau apa yang akan dipatahkan oleh serangan ini bukanlah pohonnya, tapi lenganku. Skill ledakan oktan ini sebanding dengan siapa yang memiliki tubuh lebih keras. Seluruh tubuhnya terbaring di atas batu sedingin es, napas cepat Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Namun, sensasi sakit pada tubuh Xiao Yan membuatnya tidak ingin menggerakkan jarinya sekalipun. Dengan 6 Duan Qi Xiao Yan, dia paling banyak bisa menggunakan ledakan oktan sekali dan setelah menggunakannya, dia akan benar-benar kehabisan kekuatannya sampai nanti. Xiao Yan mendongak, menyipitkan matanya, dan dengan malas memandangi awan mengambang di langit biru. Angin sepoi-sepoi bertiup sepoi-sepoi, meniup rambut hitamnya ke keningnya. Merembes ke seluruh tubuhnya saat Xiao Yan beristirahat adalah Foundation Elisir yang telah diserapnya selama beberapa bulan terakhir, dan sekarang mereka sedang bekerja, memperbaiki jaringan otot dan sel-selnya dengan kecepatan maksimum, membawa energi baru ke Xiao Yan. Guru, berapa lama saya harus terus berlatih sebelum saya mencapai 7 Duan Qi? Saat matanya tertutup, Xiao Yan tiba-tiba berbisik. Tujuannya adalah untuk mencapai peringkat 7 dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk memasuki Aula Dou Qi Klan Xiao di mana ia dapat menemukan metode Qi untuk berlatih. Meskipun, pada titik ini, metode Qi itu berada pada level yang terlalu rendah baginya, dia harus memperoleh kualifikasi ini karena itu terkait dengan wajah ayahnya. Angin dingin bertiup saat tubuh transparan Yao Lao muncul di samping batu besar itu. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya saat dia melihat juniornya, Yao Lao pertama kali memperhatikan pohon besar itu. Lalu dia mengangguk sambil berkata sambil tersenyum, kecepatan latihanmu melebihi ekspektasiku. Awalnya saya percaya bahwa bahkan dengan bantuan obat mujarab, Anda akan membutuhkan 1 tahun sebelum memasuki 7 Duan Qi. Atau karena Anda ditekan terlalu keras sebelum bangkit kembali sekarang. Melihat kemajuan ini, dalam 2 bulan, Anda pasti bisa memasuki peringkat Dou Qi ke-7. Mendengar ini, bibir Xiao Yan terangkat, membuat senyum tipis. Dia sangat ingin tahu, setelah 3 tahun ini dia terus-menerus diejek oleh anggota klannya,
Ketika mereka akan melihat kekuatannya, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Hari itu, ketika dia berbicara dengan Nalan Yanran di aula utama, bukankah kata-kata itu juga berlaku untuk mereka? Aku, Xiao Yan, bisa menciptakan keajaiban 3 tahun lalu, dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Visinya berkilauan sedikit saat Xiao Yan memikirkan setengah tahun sebelumnya, bagaimana dia diajak di aula utama. Tapi meski siluetnya kesepian, bayangan itu tak tertekuk dan gigih. Nalan Yanran, aku menyusulmu selangkah demi selangkah, tunggu aku. Kita akan bertemu di fraksi awan berkabut dalam 3 tahun. Sudut mulutnya tiba-tiba mengerutkan kening sedikit, pemuda itu melompat saat dia mengangkat kepalanya untuk mengaum di langit yang jauh. Menyaksikan raungan juniornya, Yao Lao menunjukkan senyuman dan tidak menghentikannya, orang membutuhkan tekanan untuk menjadi dewasa. Xiao Yan saat ini, memiliki cukup bakat tetapi yang dia butuhkan adalah tekanan untuk mendorongnya. Keputusan Nalan Yanran adalah tekanan terbaik. Biarkan dia menjadi batu loncatanmu. Di jalan untuk dihormati, kamu masih memiliki jarak yang jauh untuk menyelesaikannya. Ayo kembali untuk berlatih. Meraung beberapa kali, senyum di wajah Xian Yao semakin besar. Segera dia melompat dari batu besar dan melambai pada Yao Lao sebelum mulai turun dari gunung, masih tersenyum. Bab 27 bergegas 7 Duan Qi. Waktu seperti air, menyelinap melalui jari seseorang dengan cepat dan misterius. Musim panas yang terik telah diganti dengan musim gugur yang sejuk dan cabang-cabang hijau muda sudah menunjukkan tanda-tanda kuning. Ruangan itu masih rapi dan sinar matahari masih menyebar melalui jendela. Ada baskom kayu di ruangan tempat seorang pemuda sedang berlatih. Kedua matanya tertutup dan kedua tangannya terlipat. Pelatihan selama hampir setahun telah memaksa sedikit kekeras-kepalaan muncul di wajah lembut dan halus pemuda itu. Bibirnya yang rapat menunjukkan betapa bertekadnya dia dan kulit putih aslinya yang seputih wanita telah menjadi sedikit kuning karena pemukulan beberapa bulan terakhir. Fisiknya yang kecil tidak tampak terlalu berotot tetapi memiliki potensi ledakan seperti jaguar. Melihat dari setiap sudut, pemuda itu berubah dengan kecepatan yang menakutkan dan ketika transformasi ini selesai, dia akan mengejutkan semua orang. Di bawah nafas lembut pemuda itu, untaian aliran udara hijau perlahan terangkat dari baskom kayu dan mengikuti nafas pemuda itu ke dalam tubuhnya. Saya akan sampai ke 7 Duan Qi hari ini. Ketika dia berlatih, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan hal itu di kepalanya. Meskipun tidak ada bukti untuk mendukung pemikiran tersebut, rasanya seolah-olah itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Pada bulan sebelumnya, Xiao Yan telah mencoba untuk mencapai 7 Duan Qi beberapa kali tetapi setiap kegagalan akan menyambutnya. Mungkin itu karena pelatihan hari ini pada dasarnya adalah penurunan terakhir untuk secangkir penuh tetapi akhirnya, Xiao Yan tahu bahwa dia akan mencapai 7 Duan Qi. Pikiran tiba-tiba membuat Xiao Yan hampir mematahkan tangannya yang terlipat dan keluar dari pelatihan. Syukurlah, Xiao Yan mampu menekan pikiran itu dan berusaha untuk tenang. Saat napasnya tenang, Xiao Yan mulai dengan rakus menyerap energi untuk menerobos 7 Duan Qi. Di baskom kayu, ramuan hijau mulai memancarkan 7 kilauan berwarna saat untaian yang tak terhitung jumlahnya menguap dan bergegas ke tubuh Xiao Yan. Saat aliran udara hijau meningkat jumlahnya, mereka tidak hanya menutupi tubuh Xiao Yan tetapi juga menyembunyikan baskom kayu di dalam lapisan kabut hijau. Di bawah penyerapan energi Xiao Yan, cairan hijau di dalam baskom sangat pucat. Karena sejumlah besar energi yang dia serap, wajah kecil Xiao Yan mulai memerah tetapi juga bersinar sedikit warna hijau. Xiao Yan yang bergegas 7 Duan Qi tidak diragukan lagi telah menjadi magnet besar yang sangat besar. Tidak hanya menyedot energi dari udara sekitarnya tetapi juga menciptakan pusaran air mini di dalam baskom kayu. Dalam 9 Duan Qi pertama, 1 hingga 3 Duan Qi dianggap level rendah, 4 hingga 6 Duan Qi level menengah dan 7 hingga 9 Duan Qi level tinggi. Duan Qi ke-7 pada dasarnya adalah celah antara Duan Qi, begitu seseorang mencapai 7 Duan Qi maka mereka akan mencapai Duan Qi tingkat tinggi dan memiliki Dou Qi beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan 6 Duan Qi. Oleh karena itu, 7 Duan Qi dianggap sebagai kunci pertama untuk menjadi Dou Ze. Dengan pusaran air hijau, cairan hijau di dalam baskom menjadi lebih terang dan warnanya lebih terang sebelum berubah menjadi semangkuk air jernih.
Tanpa energi dari Foundation Elixir, aura hijau di sekitar wajah Xiao Yan mengendur dan dia hanya bisa menyerap energi di udara untuk menyelesaikan 7 duan qi-nya. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan energi di udara untuk menerobos 7 duan qi, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama dan bahkan jika dia mencapai 7 duan qi, dia akan membutuhkan 1 bulan penuh sebelum dia benar-benar menemukan dirinya di level tersebut. Dari 7 duan qi. Tapi yang paling dirindukan Xiao Yan adalah waktu. Ketika Foundation Elixir akhirnya habis, cincin hitam Xiao Yan berkedip-kedip dan tetesan Foundation Elixir berwarna hijau giok jatuh ke dalam baskom. Tiba-tiba, air jernih berubah warna menjadi hijau tua. Dengan energi Foundation Elixir yang segar, Xiao Yan diam-diam berterima kasih kepada Yao Lao dan sambil tetap melipat tangannya, mengontrol pernapasannya untuk menyerap energi baru dengan gila-gilaan. Setelah dengan gila-gilaan menyerap energi selama 1 jam penuh, Xiao Yan akhirnya melambat dan pada titik ini, air hijau tua telah memucat oleh beberapa warna. Mengambil untaian energi terakhir, tubuh Xiao Yan, setelah jeda singkat, mulai bergetar hebat. Perutnya didorong masuk sementara matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil hitam ada tanda-tanda putih dan hijau. Akhirnya, membuka mulutnya, Xiao Yan menghembuskan nafas pengap. Setelah nafas pengap meninggalkan Xiao Yan, dia akhirnya menegakkan tubuh. Dengan mata kosong menatap ke depan, Xiao Yan memutar lehernya untuk bertemu dengan suara retak tulang yang tajam. Kemudian dia meringkuk tangannya untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membawa senyum ke bibir Xiao Yan. Akhirnya, 7 duan qi. Menutup matanya, Xiao Yan mulai menjelajahi Hou Qi yang melimpah di dalam tubuhnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 28 memperkuat tangan vakum. Xiao Yan berbaring di baskom kayu, tubuhnya terendam di Foundation Elixir yang sejuk, terserap dalam perasaan kekuatan yang kuat yang baru saja dia peroleh. Metode normal untuk mencapai 7 duan qi membutuhkan waktu istirahat dan pemulihan. Namun, Xiao Yan tidak membutuhkannya karena dia memiliki Foundation Elixir. Dia sudah dalam kondisi puncak. Setelah berbaring di baskom sebentar, sampai emosinya mereda, Xiao Yan akhirnya dengan malas bangun. Tetesan air yang menempel berkilauan di bawah sinar matahari yang cerah. Mengambil pergangan malas, tulang Xiao Yan memberikan retakan tajam seolah-olah baru. Dengan sembarangan memutar kepalanya, tangan kanan Xiao Yan mengunci tempat tidurnya dan menarik pakaiannya ke tangannya. Bagus. Hou Qi saya meningkat sedikit. Saya seharusnya dapat memengaruhi tindakan seseorang sekarang, bukan? Xiao Yan bergumam saat dia berpakaian sendiri. Sayangnya, tangan vakum ini tidak memiliki kekuatan apapun saat menyerang. Mengisap darah dari musuh seseorang hanya berlaku untuk orang-orang dengan Hou Qi yang lebih lemah dariku. Bagi siapapun dengan Hou Qi yang lebih hebat dariku, itu akan menjadi yang terburuk untuk digunakan. Merenungkan efek negatif dari vakum hand, Xiao Yan menghela nafas kecewa. Namun, bahkan jika tekniknya buruk, itu adalah teknik Dou pertama yang dia miliki. Saat dia hendak keluar dari baskom, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mengerucutkan bibirnya. Dengan mata berbinar, Xiao Yan perlahan mengepalkan tangan kanannya dan mengangkat lengannya sehingga tangannya berada sekitar setengah kaki dari vas bunga. Dia menatap tangannya dengan seksama, dan dengan sengaja menghindari melihat targetnya. Hou Qi Xiao Yan meledak dari telapak tangannya tanpa bimbingan qi. Menjilat bibirnya, Hou Qi Xiao Yan meledak dari telapak tangannya tanpa jalur qi atau titik tekanan yang direncanakan. Untuk dapat mengeluarkan Hou Qi tanpa menggunakan jalur qi adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dilakukan oleh Dadoushi. Upaya Xiao Yan tidak lebih dari hembusan angin sedang. Udara mengalir dari telapak tangannya dan terhubung dengan vas, hampir menjatuhkannya dari meja. Meskipun dia gagal untuk mengeluarkan Hou Qi, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia dengan bersemangat menggosok kedua tangannya dan dengan cepat mundur beberapa langkah sebelum mengangkat tangannya ke vas lagi. Tangan vakum. Raungan kecil dan gaya tarik yang besar memaksa vas bunga berputar ke arah Xiao Yan. Tepat ketika vas itu sekitar 3 kaki dari Xiao Yan, gaya tarik di tangan Xiao Yan menghilang dan digantikan oleh Hou Qi dengan cepat mencoba untuk keluar dari telapak tangannya. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup ke vas yang mendekat. Peng!
Dua kekuatan penangkal bertemu di udara dan vas yang berada di tengah bentrokan tiba-tiba pecah menjadi potongan keramik yang tak terhitung jumlahnya. Catatan, astaga, Xiao Yan benci vas bunga. Melihat hasil eksperimennya, wajah kecil Xiao Yan penuh dengan kejutan bahagia. Kombinasi dari gaya tarik dan dorong menyebabkan kehancuran yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Meskipun douki Xiao Yan yang berlimpah hampir habis oleh eksperimen itu, Xiao Yan masih sangat bersemangat. Kekuatan mendorong disebabkan melalui metode tingkat rendah yang memiliki konsumsi douki yang besar dengan hasil yang hampir tidak biasa. Jika dia memiliki teknik dou yang merupakan kebalikan dari vakum hand, maka keduanya digabungkan, dia yakin, akan memiliki efek yang hebat. Bocah, cukup bagus. Telah memikirkan metode ini untuk memperkuat tangan vakum. Cincin hitam berkilau, Yao Lao melayang keluar dan memuji Xiao Yan saat memeriksa pecahan keramik. Xiao Yan tersenyum dan matanya dengan cepat mengelilingi Yao Lao. Di wajah Xiao Yan ada ekspresi kesedihan dan kekesalan. Jika ada teknik dou yang akan menciptakan efek mendorong dan jika Anda bisa melatih teknik dou itu ke tingkat tinggi, maka tangan vakum tingkat Xuan rendah ini bisa memiliki kekuatan teknik Xuan menengah ke tinggi. Seolah dia tidak melihat wajah Xiao Yan yang menjilat, Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Guru, kamu tahu bahwa teknik dou yang tidak berorientasi pada serangan sangatlah langka. Mendapatkan tangan vakum adalah keberuntungan murni dan sekarang, di mana Anda mengharapkan saya menemukan teknik dou untuk memuji tangan vakum? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Berhenti membuat wajah polos itu. Saya tahu bahwa Anda mencoba mendapatkannya dari saya. Memberi Xiao Yan mata jahat, kata Yao Lao dengan marah. Ini tidak seperti orang lain tidak memikirkan apa yang baru saja kamu pikirkan tetapi dua teknik dou yang tidak berorientasi serangan ini sangat langka dan oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar dapat menggabungkan efeknya. Bahkan guru tidak memiliki sesuatu? Mendengar itu, wajah kecil Xiao Yan menjadi gelap. Dia tahu bahwa tanpa teknik yang ditetapkan untuk menghasilkan kekuatan pendorong, dia harus mengandalkan eksternalisasi doukinya yang bukan merupakan langkah cerdas. Melihat wajah Xiao Yan yang putus asa, Yao Lao tersenyum sambil memijat dahinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, sebelumnya ada seseorang yang meminta saya minum pil. Saya pikir saya mengambil teknik dou seperti tangan vakum sebagai pembayaran. Jika saya tidak memiliki pil yang sudah habis pada saat itu, saya tidak akan berdagang dengan orang itu. Ini sudah lama sekali, jika Anda tidak mengingatkan saya hari ini, maka saya mungkin sudah benar-benar melupakannya. Baiklah, aku menemukannya. Menggerakkan jarinya dari dahinya, Yao Lao meletakkan jarinya di dahi Xiao Yan. Dengan jarinya, arus besar informasi membanjiri Xiao Yan dan hanya setelah beberapa saat Xiao Yan akhirnya memahami gumpalan informasi baru. Tapak api, level Xuan rendah, mampu menciptakan hembusan besar. Penjelasan sederhana bersama dengan nama yang tidak kreatif membuat teknik tingkat Xuan rendah ini tampak sangat buruk. Pendiri ini adalah seorang pandai besi yang telah menjadi pandai besi sepanjang hidupnya. Karena api tungku, setelah beberapa dekade, dia menemukan teknik ini. Menyaksikan Xiao Yan yang berwajah kaku, Yao Lao mengejek. Memutar matanya, Xiao Yan cukup terkesan dengan pandai besi itu. Menciptakan teknik dou bukanlah prestasi yang berarti dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh pandai besi biasa yang memegang palu. Tapak api tidak sulit untuk dipelajari dan di bawah bantuan Yao Lao, Xiao Yan hanya membutuhkan waktu 2 jam sebelum memiliki pengantar pemahaman tentang dasar-dasarnya. Berdiri di kamarnya, Xiao Yan menatap vas bunga terakhir di kamarnya. Mengambil napas dalam-dalam dan melingkarkan tangannya, dia berkata, vakum hand. Dengan tarikan yang kuat, vas bunga dengan cepat terbang menuju Xiao Yan. Menatap vas yang masuk, Xiao Yan dengan cepat berhenti menggunakan tangan vakum dan memaksa doukinya untuk mengikuti jalur tapak api. Tapak api. Tepat ketika vas hendak mengenai dahi Xiao Yan, hembusan angin kencang muncul dari tangan Xiao Yan dan tiba-tiba ruangan itu terkena angin yang setara dengan badai. Peng! Suara tajam lain dari vas pecah terdengar tapi kali ini, vas itu digiling menjadi debu halus dari dua kekuatan yang berlawanan. Bagus! Dengan debu putih menutupi seluruh tubuhnya, Xiao Yan dengan cepat melompat keluar dari titik nol, ledakan, vas. Melihat hasil vas, cahaya bersinar di mata Xiao Yan.
Jika dia bisa menguasai kedua skill tersebut dan mengubahnya tanpa jeda, maka dia bisa membuat orang yang tidak siap mengambil kerugian besar. Menepuk debu putih, Xiao Yan tahu bahwa dia memiliki tugas pelatihan baru dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan kemudian akan menjadi upacara kedewasaannya. Hehe, banyak orang yang mungkin berharap aku mempermalukan diriku sendiri di upacara kedewasaan, kan? Di ruangan yang tersebar, tawa muda dan dingin terdengar. Bab 29, Hari Penting. 3 bulan terakhir sebagian besar telah berlalu dan itu hanya 1 bulan lagi dari upacara kedewasaan Xiao Yan. Di dalam ruang bersih, Xiao Yan dengan kosong menatap cairan hijau di dalam baskom kayu. Apa yang dia lihat adalah yang terakhir dari Foundation Elixir. Pada beberapa tahap terakhir Duan Qi, menjadi sangat sulit untuk meningkatkan Duan Qi-nya. 7 Duan Qi Xiao Yan tidak meningkat banyak selama 3 bulan terakhir dan perasaan menerobos ke 8 Duan Qi tidak pernah datang ke Xiao Yan. Menatap baskom seperti orang bodoh untuk sementara waktu, Xiao Yan akhirnya menarik kembali pandangannya sambil menggelengkan kepalanya. Bisakah saya menggunakan Foundation Elixir terakhir ini untuk mencapai 8 Duan Qi? Perlahan meluruskan tubuhnya yang mati rasa, Xiao Yan, secara mengejutkan, tidak memulai pelatihan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pakaian hitam dari lemarinya. Sebulan sebelum upacara kedewasaan, semua peserta dalam upacara harus mengikuti ujian. Ujiannya adalah untuk menghilangkan orang-orang yang Dou Qi-nya tidak cukup tinggi. Mereka yang memiliki lebih dari 7 Duan Qi diberi kesempatan untuk pergi ke Aula Dou Qi untuk menemukan metode Qi setelah menyelesaikan upacara kedewasaan. Di sisi lain, mereka yang berada di bawah 7 Duan Qi akan kehilangan kesempatan itu dan diasingkan ke properti klan setelah upacara. Kecuali mereka menunjukkan bakat atau keberanian yang luar biasa, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Xiao. Tepat setelah dia mengenakan pakaiannya, ketukan ringan datang dari pintu. Xiao Yan Gege, apakah kamu di sana? Mendengar suara wanita yang tinggi, alis Xiao Yan melonjak saat dia dengan cepat mengancingkan pakaiannya sebelum menyembunyikan baskom kayu di sudut yang diabaikan. Setelah memeriksa apakah semuanya baik-baik saja, dia perlahan berjalan ke pintu dan membuka pintu. Ketika pintu terbuka, sinar matahari yang hangat terbang ke arahnya dan Xiao Yan dengan pakaian hitam tampak sangat bersemangat. Di luar pintu, seorang gadis muda mengenakan jubah hijau yang ringan dan menyegarkan dengan sabuk kain ungu dengan sabar menunggu Xiao Yan. Melihat gadis di luar pintunya, Xiao Yan terkejut cukup lama sebelum pulih dan berkata, "Sepagi ini, saya pikir itu adalah Dewi yang turun tetapi melihat lebih dekat, itu Sun Er." Mendengar pujian Xiao Yan mengejek, mata lincah Sun Er berkedip dan mulut kecilnya melengkung menjadi senyuman. Namun, dari alisnya yang hampir berbentuk bulan sabit, seseorang bisa merasakan kebahagiaan yang dia rasakan. Dengan sedikit kebahagiaan di matanya, Sun Er mengangkat dagunya yang halus dan mulai mengamati pria muda di depannya. Setelah pelatihan selama 1 tahun, Xiao Yan telah tumbuh dari kenaifannya dan sebagai gantinya, di wajahnya yang halus dan bertubuh tegap ada beberapa petunjuk pesona jantan. Setelah sekian lama menerima latihan hentakan, keseluruhan nada tubuhnya penuh dengan otot dan meskipun dia ditutupi oleh kemeja hitam, sosoknya tampak beriak dengan energi. Berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu, Xiao Yan akhirnya melihat Sun Er tercengang yang bahkan tidak berkedip saat dia menatapnya. Bingung, Xiao Yan melihat dirinya sendiri dan bertanya, apakah ada yang salah dengan saya? Wajah cantiknya memerah, Sun Er dengan cepat mengalihkan pandangannya dan tersenyum, ayo pergi Xiao Yan Gege. Hari ini adalah ujian pendahuluan untuk upacara kedewasaan, apakah kamu siap? Mempersempit matanya, Xiao Yan mengangkat bahunya sementara bibirnya terangkat dengan kebanggaan yang keras kepala. Tangannya perlahan mengepal saat dia berkata, judul orang cacat, aku akan mengembalikannya kepada mereka yang memberikannya kepadaku hari ini. Melihat Xiao Yan yang percaya diri, Sun Er juga menganggukkan kepalanya, aku percaya pada Xiao Yan Gege. Tentu saja Anda percaya pada saya, Anda mungkin sudah menentukan Duan Qi saya. Xiao Yan memberinya mata putih dan berkata tanpa daya. Melihat Xiao Yan yang depresi, Sun Er sedikit menganggukkan kepalanya tapi dengan cepat menjawab, mendapat 7 Duan Qi dari 3 Duan Qi dalam waktu kurang dari setahun. Bakat Xiao Yan Gege, bahkan bakat Sun Er jauh lebih rendah dari bakatmu. Baiklah, ayo pergi.
Xiao Yan menyentuh hidungnya dan dengan sayang menepuk kepala Sun Er. Kemudian dia dengan cepat mulai mengambil langkah besar ke bidang pelatihan klan. Menyaksikan garis belakang Xiao Yan yang sama sekali berbeda, tanpa kesedihan dan kesepian dari masa lalu, Sun Er tersenyum dan bergumam, "Xiao Yan Gege, Sun Er tahu bahwa Anda akan mengambil kembali rasa hormat dan kehormatan Anda." Di lapangan pelatihan bergoyang hijau, setidaknya 100 anak laki-laki dan perempuan sedang menunggu di sana. Obrolan mereka seperti raungan rendah yang menyebar cukup jauh. Di tengah lapangan pelatihan adalah monumen hitam besar yang merupakan monumen pengujian yang hanya bisa dimiliki oleh klan dengan sedikit kekuatan karena harganya yang mahal. Di sebelah monumen hitam ada penguji tanpa ekspresi yang sama dari 1 tahun lalu. Di platform yang ditinggikan di sebelah kiri lapangan pelatihan adalah anggota klan yang lebih menonjol. Di tengah platform adalah pemimpin klan, Xiao Zhen, dikelilingi oleh 3 tetua. Di dalam lapangan, peserta ujian yang akan diuji semuanya berdiri. Mereka yang berkinerja cukup tinggi sebelumnya tidak menunjukkan banyak tekanan di wajah mereka sementara mereka yang tidak memiliki banyak bakat memiliki wajah tegang dan ketakutan. Xiao Zhen memeriksa orang-orang di lapangan pelatihan dengan wajah gelap dan mendesah dalam hati. "Yan Er, bisakah kamu lulus ujian ini?" "Pemimpin klan, sudah hampir waktunya." "Mengapa Xiao Yan belum datang?" Tetua kedua mengerutkan alisnya dan bertanya. Xiao Zhen meliriknya dan berkata, "Ini belum waktunya, kenapa harus terburu-buru?" Tetua kedua yang saya kenal bukanlah orang yang terburu-buru. Dengan bantahan dari Xiao Zhen, wajah tetua kedua agak jelek ketika dia dengan dingin menjawab, "Bahkan jika kamu memberinya Foundation Elixir itu, dia tidak mungkin mencapai 7 Duan Qi dalam 1 bulan. Anda harus berhenti mengharapkan keajaiban." Mendengar itu, wajah Xiao Zhen menjadi marah. Dia juga mengkhawatirkan hal itu dan tetua kedua mendapatkan titik lemahnya. Tapi tepat ketika dia hendak menanggapi kata-kata kasar tetua kedua, sedikit gangguan terjadi pada peserta ujian di bidang pelatihan. Melihat ke arah gangguan, Xiao Zhen melihat 2 bayangan perlahan datang dari ujung jalan menuju lapangan pelatihan. Langkah mereka tidak terburu-buru, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh ujian hari ini. Mempersempit matanya untuk melihat senyum ringan pemuda berpakaian hitam itu, Xiao Zhen tidak tahu mengapa tapi tiba-tiba dia merasa jauh lebih baik. Bab 30 orang yang mempermalukan akan dipermalukan pada akhirnya. Menyaksikan Xiao Yan yang datang dengan Sun Er, para pemuda di lapangan latihan menunjukkan wajah penuh rasa iri dan jijik. Di seluruh Xiao Clan, satu-satunya yang dekat dengan Sun Er adalah orang cacat yang terkenal itu. Di tepi lapangan dan dikelilingi oleh sejumlah besar rekan, Xiao Ning menatap Xiao Yan dengan amarah yang terpancar dari matanya. "Bajingan kecil, setelah hari ini, mari kita lihat apakah kamu memiliki cukup wajah untuk bersama Sun Er." Dengan kutukan rendah, Xiao Ning tersenyum memikirkan kemalangan yang akan menimpa Xiao Yan. Mengabaikan tatapan iri dan amarah, Xiao Yan membawa Sun Er ke barisan belakang dan mulai mengobrol. Menyaksikan Xiao Yan yang santai, orang-orang di peron semuanya berpikir mengejutkan bahwa mungkin Xiao Yan tidak tahu bagaimana tes ini akan mengubah masa depannya. "Hehe, dia tahu dia akan gagal." Tetua kedua menggoda. Tetua kedua mengharapkan Xiao Zhen mengamuk terhadapnya tetapi setelah menunggu cukup lama, Xiao Zhen tidak mengatakan apa-apa. Karena terkejut, tetua kedua memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Zhen. "Tetua kedua, daripada prediksi, kamu harus melihat hasilnya. Atau, jika waktunya tiba, kau akan membuang muka." Xiao Zhen melirik Xiao Yan yang sedang bersantai di bawah matahari. Mulutnya berkedut, tetua kedua menjawab, "Semoga begitu. Saya juga berharap dia bisa memberi saya beberapa kejutan." "Baiklah, sudah waktunya. Ayo mulai." Tetua pertama memotong keduanya dan memulai tes. Xiao Zhen mengangguk sambil berdiri. Melihat ke lapangan pelatihan yang sunyi, dia meraung, "Kamu semua adalah darah baru dari klan Xiao dan harus tahu pentingnya tes ini. Dari pengujian, jika Anda di atas 7 Duan Qi maka Anda sudah berhasil. Namun, jika Anda tidak berhasil, Anda dapat menantang seseorang yang berusia sekitar 7 Duan Qi menurut aturan. Jika kamu menang, kamu juga akan berhasil." "Baiklah, sekarang semua orang tahu aturannya, ayo mulai tes." Dengan raungan rendah Xiao Zhen, semua peserta pelatihan mulai tegang.
Selain monumen hitam, operator tanpa ekspresi itu melangkah dan mengeluarkan pamflet tebal yang memuat semua nama. Suara dinginnya membuatnya tampak seperti iblis bagi orang-orang yang dipanggil olehnya. Duduk bersila di atas tanah yang bersih dan mulus. Xiao Yan dengan tenang memperhatikan orang-orang yang doukinya tidak memenuhi persyaratan dan menangis. Dengan dingin mengerutkan bibirnya, dia tidak merasa kasihan pada mereka. Dia tahu dari pengalaman tangan pertama bahwa mereka senang memilih orang-orang yang memiliki douki lebih rendah daripada mereka, khususnya orang cacat yang pernah jenius. Ketika mereka menghina klan yang memiliki douki lebih rendah dari mereka, mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang. Orang yang mempermalukan akan dipermalukan pada akhirnya. Sun Er duduk di samping Xiao Yan juga tanpa ekspresi. Seperti teratai yang tidak akan terpengaruh oleh lumpur di sekitarnya, dia perlahan memutar kepalanya sambil mengintip Xiao Yan. Xiao Mei. Suara dingin operator membuat lompatan ke alis Xiao Yan dan kelopak matanya yang tertutup perlahan naik. Sun Er yang dengan seksama memperhatikan Xiao Yan dari samping menekuk hidungnya saat melihat tindakan Xiao Yan. Dia dulu sangat dekat dengan Xiao Yan Gege. Sambil menyipitkan matanya, Sun Er menatap gadis berpakaian merah yang berjalan. Segera, Sun Er berkedip dan memiringkan kepalanya untuk melihat senyum melengkung Xiao Yan, berkata, aku cukup ingin tahu tentang sikap seperti apa yang akan dia miliki terhadap Xiao Yan Gege setelah hari ini. Xiao Yan mengangkat bahu dan balas berbisik, beberapa hal, sekali hancur, akan selalu dihancurkan. Tidak peduli seberapa banyak itu diperbaiki, akan selalu ada celah yang jelas. Di klan ini, tidak banyak orang yang saya setujui. Apakah Sun Er dihitung? Mulut merah Sun Er membuat senyum nakal saat dia bertanya pada Xiao Yan. Mengambil seutas rambut Sun Er dan dengan lembut menyelipkannya melalui jarinya, Xiao Yan menjawab, tentu saja. Mata besarnya melengkung menjadi bulan sabit yang indah sementara tatapannya yang sebenarnya jatuh pada ruang kosong. Pemandangannya memikat. Dulu ketika kami masih kecil, dia akan menyelinap ke kamar saya dan mencoba membantu saya memperbaiki tubuh saya. Meskipun itu adalah metode bodoh yang melihat ke belakang, aku tidak percaya dia akan memikirkannya, dia masih melanjutkannya selama 2 tahun. Senyuman muncul di wajahnya yang lembut memunculkan 2 lesung pipit yang lucu. Memalingkan kepalanya, Sun Er berpikir, di seluruh klan ini, tidak banyak orang yang Sun Er setujui, hanya kamu. Dari kejauhan, Xiao Ning merasa wajahnya berkedut saat mengatakan percakapan dekat antara Xiao Yan dan Sun Er. Kecemburuan berkecamuk di hatinya saat dia menahan keinginan untuk pergi ke sana dan menghancurkan adegan yang sempurna. Douzili, 8 Duan. Catatan, Douzi Li Doukvi dan Douzi Kvi Semuania sama Doukvi. Di monumen hitam, cahaya terang dipancarkan saat kata-kata itu ditampilkan di atasnya. Xiao Mei, Douzili, 8 Duan, tingkat tinggi. Melihat sekilas ke monumen hitam itu, operator tanpa ekspresi itu sedikit mengangguk sambil menyebutkan nilainya. Mendengar suara operator, Xiao Mei menghela nafas saat wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Untuk beralih dari 7 Duan Qi menjadi 8 Duan Qi hanya dalam 1 tahun adalah pencapaian yang akan membuatnya berada di antara 5 teratas di generasinya. Dengan hasil yang begitu mengesankan, tidak heran dia akan sangat bersemangat. Suara operator menyebabkan gangguan besar di dalam bidang pelatihan saat pandangan iri dan cemburu jatuh ke arah Xiao Mei. Untuk meningkatkan 1 Duan Qi dalam 1 tahun, hampir tidak layak, menyentuh hidungnya, Xiao Yan dengan tenang mengevaluasi. Ya. Sun Er memainkan rambutnya sembari melirik Xiao Mei yang dikelilingi oleh teman-temannya seperti seorang putri. Tetapi setelah Xiao Mei, dari selusin orang, hanya 1 orang yang mencapai 7 Duan Qi. Sisanya semua tersingkir. Xiao Sun Er. Anehnya, operator tanpa ekspresi itu memiliki sedikit emosi ketika dia memanggil nama ini. Tatapan semua orang tertuju pada Sun Er yang duduk di sebelah Xiao Yan saat mereka mendengar nama itu. Xiao Yan Gege. Jangan terlalu terkejut nanti, berdiri, Sun Er membungkuk untuk tersenyum nakal pada Xiao Yan. Alisnya berkedut, Xiao Yan memperhatikan garis belakang Sun Er yang indah saat dia bergumam, apakah dia menjadi Douze? Bersambung ke episode 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.